Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu percaya kalian lebih semangat dan tentunya kalian semua sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kembali. Masih di tema 5, pengalamanku. Hari ini kita masih ada di subtema 1, pengalaman masa kecil. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, jangan lupa berdoa ya untuk mengawali pembelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran keempat sampai pada pembelajaran keenam. Sekarang, siapkan alat tulis kamu seperti pensil, penghapus, buku paket, dan buku PS-mu. Sekarang, kamu boleh membuka buku paket kamu pada halaman 24 sampai halaman 41. Hari ini Ibu Guru mengajak bernyanyi ya. Judulnya Kepala Pundak Lutut Kaki. Lagu itu disukai Udin saat masih kecil. Dulu ayah yang bernyanyi untuk Udin. Ayah bernyanyi dengan ketukan berbeda, kadang cepat, kadang lambat. Udin merasakan bedanya saat bergerak. Coba cari tahu tempo lagu sambil bernyanyi. Anak-anak, mari bernyanyi bersama dengan guru ya. Pengalaman Udin saat masih kecil seru sekali. Ayah mengajak Udin bergantung di pohon. Kata ayah, bergantung dapat melatih keseimbangan. Awalnya ayah memegangi Udin. Selanjutnya Udin mencoba sendiri. Udin bergantung selama 8 hitungan. Lalu Udin ulangi lagi dengan hitungan yang sama. Ayo lakukan bersama teman. Anak-anak, pengalaman pada saat masih kecil kita semuanya pasti berbeda-beda ya. Kamu dan teman kamu pengalamannya berbeda, sama dengan Udin ya. Tapi tentunya pengalaman pada saat kecil atau pada masa kecil itu sangat menyenangkan. Seperti yang dilakukan oleh Udin. Ya, dia melakukan gerakan keseimbangan, yaitu bergantung di atas pohon atau bergantung di dahan pohon. Ya, awalnya ayah Udin memegangi Udin, tetapi selanjutnya Udin mencoba sendiri. Ya, bergantung di pohon atau di dahan pohon itu melatih keseimbangan tubuh kita. Anak-anak, kamu bisa melakukan gerakan ini di rumah masing-masing ya. Tetapi jangan lakukan jika sendiri, harus bersama dengan orang tua atau orang dewasa. Banyak bergerak membuat bugar dan sehat. Udin dan teman-teman aktif bergerak. Mereka melatih keseimbangan dengan bergantung. Tempat bergantung harus kukuh dan kuat. Selain itu, kita harus berhati-hati untuk menjaga keselamatan diri. Carilah palang yang kukuh dan kuat. Gunakan kekuatan tangan untuk bergantung.
minta bantuan guru untuk mengawasi. Nah, anak-anak, seperti yang ibu katakan tadi, bahwa ketika kamu melakukan gerakan ini harus diawasi oleh orang dewasa, bisa mama, papa, ya, atau siapa saja yang ada di rumahmu. Kamu juga bisa melakukannya bukan hanya di dahan pohon, tetapi juga bisa di pintu ya, di atas pintu bisa. Tapi ingat sekali lagi, utamakan keselamatan ya. Jangan sampai jatuh. Bacalah teks berikut ini. Udin dan teman-teman bermain bersama. Mereka mencoba bergantung di palang besi. Udin, Denny, dan Edo mencoba bersama-sama. Siti menghitung berapa lama mereka dapat bertahan. Udin sering berlatih bersama ayah. Udin dapat bertahan bergantung paling lama. Wah, Udin hebat sekali, kata Siti. Terima kasih Siti, itu karena aku sering berlatih. Dapatkah kamu temukan ungkapan pujian? Ungkapan pujian dapat ditanggapi dengan mengucapkan terima kasih. Di bacaan tadi, dapatkah kamu menemukan mana kalimat pujiannya? Ya, betul. Kalimat pujiannya adalah, wah, Udin hebat sekali. Nah, kita juga dapat menanggapi kalimat pujian dari teman kita atau dari orang tua kita atau dari siapapun dengan mengucapkan terima kasih. Ya, anak-anak, jangan lupa jika kamu mendapat pujian dari siapapun, jangan lupa katakan terima kasih. Perhatikan gambar ini. Udin dapat berayun melewati palang besi. Udin dapat berayun dengan cepat. Beri tanda centang pada pujian yang cepat. Yang pertama, Udin, kamu hebat. Gerakannya cepat sekali. Nah, apakah itu termasuk kalimat pujian? Jika ya, di kotak di sebelahnya kamu berikan tanda centang. Yang kedua, gerakan Udin biasa saja. Jika itu termasuk kalimat pujian, silahkan kamu centang kotak sebelahnya. Tanggapan yang tepat untuk pujian tersebut adalah, ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Ingat, seperti yang ibu katakan tadi bahwa ketika kamu mendapat pujian dari siapapun, kita bisa menanggapinya dengan kata terima kasih. Nah, anak-anak, di sini ada kegiatan bersama dengan orang tua. Orang tua menemani dalam mengamati foto masa kecil dan membimbing dalam membuat kalimat pujian yang tepat terhadap foto tersebut. Sejak kecil, Siti suka membantu ibu membuat kue. Ibu membuat kue untuk dijual. Siti bertugas membungkus kue. Pertama, Siti mengelompokkan kue sebanyak 10 buah. Siti membuat lagi satu kelompok berisi 10 kue. Terakhir, Siti melanjutkan menghitung kue yang lainnya. Begini caranya. Anak-anak, coba perhatikan buku paket kamu halaman 31. Ya, tadi Siti membungkus kue. Nah, dia mengelompokkan setiap kelompok kue berisi 10 kue. Jadi, pada gambar yang pertama, nah, di atas ada 10 kue, terus di sebelahnya ada 10 lagi. Berarti ada 20, tetapi ada sisa 1. Nah, jadi dijumlahkan 10 ditambah 10 berapa? 20. Ditambah 1 sisa kuenya berarti 21. Gambar di bawahnya.
Di sana ada 2 kelompok kue yang berisi 10-10 dan sisanya ada 2. Coba kita hitung. 10 ditambah 10 berapa? 20. 20 ditambah 2 ada berapa anak-anak? Ya, betul. Ada 22 kue. Sehingga angka di sebelahnya angka 22. Anak-anak, pada buku paket kamu, sekarang buka buku paket kamu, halaman 31 dan 32, kamu bisa mengerjakan sendiri dengan cara menghitung semua jumlah kuenya. Jangan lupa untuk mengisi sebelahnya ada kotak, ya, diisi sesuai dengan jumlah kue. Menulis atau diisi menggunakan angka. Pada buku paket halaman 32, dengan cara kamu berhitung, kamu hitung jumlah kue, selanjutnya kamu cocokkan dengan bilangan di sebelahnya. Seperti contoh ya. Ya, Ibu berharap kamu pasti bisa. Setelah dibungkus, kue buatan Ibu diantarkan ke warung. Pemilik warung suka memberi uang lebih untuk Siti. Uang tersebut Siti kumpulkan. Sekarang uangnya sudah banyak. Siti menyumbangkan tabungannya untuk pembangunan masjid. Nah, anak-anak, siapa di sini yang suka menabung? Ya, menabung adalah sesuatu hal atau sikap yang baik. Ya, uang tabungannya jika sudah banyak, kamu bisa gunakan untuk apa saja. Bisa untuk beli mainan, bisa untuk beli buku baru, atau bisa kamu sumbangkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Ya, karena itu adalah hal-hal yang baik yang perlu kamu lakukan dan contoh ya. Sikap Siti sangat terpuji. Berilah tanda centang pada ungkapan pujian yang tepat. Yang pertama, Siti suka beramal. Apakah itu termasuk kalimat pujian? Ya, yang kedua, luar biasa. Siti adalah anak yang patut dicontoh. Nah, jika itu adalah ungkapan pujian, maka centanglah kotak sebelahnya. Di sini masih ada kegiatan bersama dengan orang tua. Orang tua menceritakan pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan saat mereka masih kecil. Anak-anak, di pelajaran kita yang kemarin, Ibu sudah membahas tentang contoh pengalaman yang menyenangkan. Ya, contoh pengalaman yang menyenangkan, misalnya berkunjung ke rumah kakek, ya. Terus pada saat pertama masuk TK, ya, belajar bersama dengan teman, diantar oleh mama dan papa ke sekolah, bahkan bisa juga merayakan ulang tahun loh. Itu merupakan contoh pengalaman yang menyenangkan. Nah, sekarang bagaimana dengan contoh pengalaman yang tidak menyenangkan? Nah, Ibu mau kasih tahu. Salah satu contoh pengalaman yang tidak menyenangkan adalah mendapat nilai jelek atau binatang kesayangan kita mati. Nah, itu adalah pengalaman yang tidak enak, pengalaman yang menyedihkan yang membuat hati kita tidak senang. Ya, dan banyak contoh-contoh yang lain lagi. Nah, sebagai latihan kalian adalah berdiskusi kepada mama dan papa tentang pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan pada saat kalian masih kecil. Bisa ya? Baik, sekarang kita lanjutkan. Ya, coba amati gambar ini ya. Siti dan Dayu berteman sejak kecil. Mereka selalu tolong-menolong.
Jika Siti kesulitan, Dayu siap membantu. Jika Dayu perlu bantuan, Siti langsung menolong. Tolong-menolong adalah sikap yang baik. Perilaku tersebut sesuai dengan Pancasila. Masih ingatkah kamu bunyi sila kedua Pancasila? Masih? Simbolnya adalah rantai. Ya. Anak-anak, kita perlu ada sikap yang baik terhadap teman. Misalnya tolong menolong. Jika temanmu mengalami kesulitan, membutuhkan bantuanmu, maka kamu bisa memberikan bantuan. Kamu bisa menolong temanmu. Karena tolong menolong adalah sikap yang sangat baik. Nah, walaupun kamu masih kecil, biasakanlah memiliki sikap yang baik, tolong menolong terhadap teman. Ya, anak-anak. Salinlah atau simbol sila kedua adalah rantai. Salin tulisan berikut. Simbol sila kedua adalah rantai. Di buku paket kamu, halaman 36, kamu bisa menyalin tulisan simbol sila kedua adalah rantai. Nah, kamu kerjakan di buku paket kamu halaman 36. Selanjutnya anak-anak, di bawahnya ada gambar, ada bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Nah, itu adalah simbol atau lambang dari sila Pancasila. Jadi, manakah simbol sila kedua Pancasila dari gambar di atas? Ya, ada yang bisa? Ya, simbolnya adalah rantai. Nah, sekarang sebagai latihan kamu adalah gambarlah simbol sila kedua Pancasila. Kamu bisa melakukannya di buku paket kamu pada halaman 36, atau bisa juga kamu melakukannya di buku gambar kamu ya. Banyak benda dan lambang bilangan. Edo, Udin, dan Beni senang bermain bersama. Mereka sering bermain kelereng. Mereka punya banyak kelereng. Mereka ingin menghitung banyaknya. Kelereng itu dikelompokkan, kemudian mereka menghitung bersama-sama. Nah, perhatikan di sana ada gambar ya. Ada 3 kelompok kelereng yang jumlahnya 10-10. Ya, yang sudah dilingkari, berarti satu lingkaran atau satu kelompok itu kelerengnya ada 10. Dan sisanya ada 3. Berarti kamu berhitung 10 ditambah 10, 20. 20 ditambah 10 sama dengan 30. 30 ditambah 3, dari mana 3-nya Bu Guru? Ya, coba perhatikan di sana ada kelereng di luar lingkaran. Nah, berapa jumlah kelereng semua? Ada 33 kelereng ya. Ayo kita lakukan hal yang sama seperti Udin dan teman-teman. Gunakan benda-benda yang ada di sekitarmu. Anak-anak, pada buku paket kamu halaman 38, hitung banyaknya benda ini dan tuliskan hasilnya di kotak di sebelah kanannya. Ya, bagaimana caranya Bu Guru? Caranya adalah kamu hitung pelan-pelan berapa jumlah benda yang ada di dalam satu kotak yang pertama. Ingat, berhitung harus benar, jangan terburu-buru, dan menulis angkanya pun harus benar ya. Kamu bisa melakukan di buku paket kamu halaman 38. Demikian juga dengan halaman 39 ya. Pasangkan banyak benda dengan lambang bilangannya. Kamu berhitung dulu
berapa semua benda dalam satu kelompok atau satu kotak itu, dan kamu cari angkanya, lalu kamu menarik garis sesuai dengan jumlah bendanya. Seperti contoh ya, benda di gambar yang kedua atau kelompok kedua ada 35. Makanya tanda panahnya ke angka 35. Udin mengajak Edo bersepeda. Tujuannya adalah lapangan bola. Tapi Edo terlihat bingung. Amati percakapan berikut. Edo, kenapa kamu tampak bingung? Rantai sepedaku putus. Kalau begitu, ayo naik sepedaku. Betulkah Udin? Tapi lapangan agak jauh. Tidak masalah Edo. Kita kan harus saling membantu. Kamu baik sekali Udin. Aku senang punya teman sepertimu. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Edo dan Udin? Buat ceritanya, lalu perankan di depan kelas. Nah, karena kita belajarnya di rumah, maka kamu bisa peragakan di depan mama, papa, atau di depan orang yang ada di rumahmu ya. Di sini masih ada kegiatan bersama dengan orang tua. Orang tua membimbing dalam membilang benda menggunakan mainan. Anak-anak, kamu bisa bekerja sama dengan mama atau papa di rumah ya dalam kegiatan ini. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu guru berharap kamu tetap semangat belajar, ulangi terus sampai kamu bisa. Dan yang lebih penting adalah kamu jangan kemana-mana dulu, jangan keluar rumah. Jikapun keluar rumah, kamu harus menggunakan protokol kesehatan, memakai masker, membawa hand sanitizer, dan mencuci tangan sesering mungkin. Ya, karena menjaga kesehatan adalah yang terutama. Baiklah anak-anak, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya.